Wis ta lah. Sik panggah penak nyekel duit timbang nyekelin das, aku bilang gitu. Dan itu bagi mereka memang oh ya bener juga gitu. Wis jalanin aja, let's do it. Jangan terlalu banyak berpikir dulu. Kas gitu terus gitu. Evaluasi, pikir carry istilahnya gitu. Evaluasi, pikir carry, melayu aja yang penting gitu. Itu sih. Perkenalkan, saya Hisan, pemilik brand Coko Celuh, atau mungkin teman-teman yang lebih kenal namanya Coklat Kentalnya Blitar, yang beberapa bulan terakhir ini sudah bertransformasi menjadi Coklat Kentalnya Indonesia. Ini sebenarnya bisnis yang tidak dicita-citakan dan tidak diinginkan sebenarnya, karena yang sebelumnya bergerak di saya sendiri bergerak di fast moving consumer good atau FMCG, teman-teman lebih tahu, itu tiba-tiba pindah haluan ke bakul es. Nah itu benar-benar jauh banget dari ini. Tapi ya saat itu apa ya, saya mungkin dari bosen lah Mbak ya, dari bosen di FMCG sudah 13 tahun, pindah-pindah ke sana ke sini, ke sana ke sini, ya ikut perusahaan kayak gitu, capek ya mungkin ya. Terus resign, yang niat awalnya pengen membuka usaha yang sama, ketipu ternyata ya kan, ketipu sama temen gitu, relasi habis semuanya, mulai dari titik minus lagi, benar-benar habis semuanya. Ya dari situ oke lah, kita turunkan grade kita, apa ya, aku mau usaha yang kecil-kecil aja, yang inilah ya. Akhirnya ini tiba-tiba punya ide, gimana kalau kita jualan es coklat aja. Berawal dari istri yang setiap hari hampir minum es coklat. Pas anak pertama itu sukanya es coklat, oh ini aja dikembangin gimana ya, kayak gitu. Saya resign itu 2022 itu saya resign dari perusahaan, saya balik ke Blitar. Terus saya lagi apa ya, mungkin down saat itu ya, barusan ditipu saat itu. Itu di tahun itu saya lagi nyoba bisnis A gagal, bisnis B gagal. Karena standarnya terlalu tinggi ya wis, kita turunkan saja standarnya jadi bakul es kayak gitu. Dan saat itu saya memandang sebelah mata ya, jujur saat itu saya memandang sebelah mata penjual yang ada di pinggir jalan itu, berapa sih untung, berapa sih dapat duit kayak gitu. Tapi setelah tahu, wih gila ya ternyata banyak ya Mbak tantangannya. Dari dulu itu awalnya saya pengennya itu bukan es coklat awalnya. Ya minuman juga, cuman awalnya bukan es coklat. Tapi gimana caranya nyiptain satu peluang usaha yang berbasis minuman, tapi bukan hanya sekedar FOMO-FOMOan, atau anak muda sekarang bilangnya FOMO-FOMOan gitu ya. Viral, rame, setahun selesai. Viral, rame, setahun selesai. Kita nggak mau yang seperti itu. Kita nyari apa ya, minuman yang orang-orang ini butuh, bukan hanya pengen. Nah ini repot. Kalau pengen, ketika keinginannya sudah tersampaikan, sudah tahu rasanya, ya sudah selesai, dia nggak beli lagi, nggak ada repeat order di situ. Tapi kalau kita nyiptain minuman ya, atau menjual minuman yang orang-orang butuh, nah yang namanya butuh ini nggak cuma sekali biasanya. Nah itu yang kita cari. Kenapa kita coklat kita itu nggak ada yang namanya topping, varian aneh-aneh, ABCD, kita nggak pakai itu. Kita hanya coklat original yang istilahnya yang kita tanamkan ke konsumen itu, ini kita jual mood booster, kita bukan jual es coklat. Kita jual mood booster yang uring-uringan, ngamuan dan lain-lain, kita datang. Nah itu sebenarnya yang kita jual. Ini ya, slogan kita seperti itu. Dan ada lagi mungkin kalau di booth-booth kita Mbak, ini menemukan, maaf kita jual es coklat bukan es gula. Nah itu salah satunya, itu tagline kita. Gitu. Adalah di teman-teman yang ikuti sosial media kita itu, ada awal-awal kita pakai meja lipat jualan di Kebon Rojo saat itu. Di situ habis itu diusir gara-gara nggak boleh pakai
tenda. Saat itu pakai tenda ya, tenda kecil gitu, nggak boleh harus pakai payung. Ya udahlah kita beli payung. Jadi meja lipat ada payungnya satu kayak gitu. Terus 1 bulan untung beli meja lipat satu lagi, kita nambah semuanya meja lipat. Dan setiap pagi saya tuh pagi nurunin ini, jadi bawa ke obrok lu nggak? Itu yang di bawahnya itu ada dandang-dandang coklatnya, atasnya itu meja lipat tuh sampai tinggi ada kursi-kursi. Terus gini setiap pagi itu. Sampai berapa bulan ya? Mungkin 8 bulan lah ya. Jalanin seperti itu, buka 4 titik. Semuanya pakai meja lipat. Semuanya pakai meja lipat. Nah, ternyata antusiasnya tuh luar biasa. Banyak yang tanya, "Mas, aku kalau mau franchise berapa? Franchise berapa?" kayak gitu. Di titik itu saya sealer aja belum punya buat ngepres itu loh. Belum bisa beli memang, belum bisa beli. Nah, akhirnya ini karena rame, gimana kalau kita fokus 1 titik aja dulu. Yang 3 kita tutup. Yang 3 kita tutup, kita fokuskan di Kebon Roja aja. Rame sekilan lah di situ kayak gitu. Barulah dari nutup 3 itu kita bisa beli sealer. Dari sealer terus kita bisa beli perlengkapan kayak gitulah, kayak buat display itu. Bahkan mungkin booth yang sekarang, yang Mbak tahu ya, booth sekarang itu duluan mitra saya yang punya daripada saya. Saya nggak punya boothnya kayak gitu, nggak punya. Banyak yang tanya kemitraan, orang Tulungagung saat itu pertama kali dia franchise ke saya buatin, dan franchise-nya itu bener-bener mekanismenya learning by googling ya, mungkin bukan learning by doing ya. Bener-bener semuanya itu, lihat tuh. Jadi dapat laba, baru kita belikan booth. Jadi mitra duluan yang punya booth, baru kita. Alhamdulillah di 2025 ini yang mitra ya, yang mitra kita 28 kalau nggak salah, kurang lebihnya 28 itu ada di Blitar, Tulungagung, terus Magetan, Malang, Kediri, satunya di Bojonegoro. Ini on proses di Semarang, udah lagi proses buat garap Semarang, ada mitra di sana kayak gitu ya. Alhamdulillah lah, kita nggak bener ya, yang saya bilang tadi, ini bener-bener yang nggak dicita-citakan dan nggak pernah punya impian sampai segini. Sampai sekarang kita juga belum percaya, kok bisa ya gitu. Event kalau cuma ngabuburit, ini selesai ngabuburit udah selesai. Kita mau bergabung di event yang memang bener-bener make impact for other lah ya kalau istilahnya. Setelahnya itu ada dampaknya gitu, bukan hanya selesai di setelah event. Terus lagi ada salah satu event kita ikuti di mana ya kemarin itu, di salah satu sekolah di Blitar juga, di MAN atau di mana saya lupa. Jadi intinya itu setelah sekolah, eventnya itu adalah mencari inspirasi. Setelah sekolah kalian mau ngapain gitu intinya. Nah, kita baru mau gabung yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau cuman bazar ini apa sih, endingnya cuman omset yang kita dapat, kita nggak mau itu. Kalau itu sudah satu paket ya, ditipu orang, terus karyawan nggak jujur, tiba-tiba hujan deras jadi penjualannya turun drastis, itu semua pelaku usaha pasti mengalami itu. Tapi yang terberat justru sangat jarang yang teman-teman bisa itu. Saya pun masih sangat berat, tapi ini harus benar-benar berhasil. Gimana kita merintis bisnis bareng keluarga kita, bagi waktunya, mengatur manajemennya, kita yang ngatur strategi marketing, istri yang manajemen keuangan, kita yang ngatur produk-produk, istilahnya kita bagian R&D ya, research and developmentnya, istri yang bagian ngatur ini kemahalan, ini kemurahan, nah kayak gitu-gitu. Itu susahnya luar biasa. Apalagi harus ngatur dengan ini uang dapur, ini uang kasur, ini uang ini, waduh setengah mati tuh. Nah, tapi alhamdulillah beberapa tahun kita lewatin. Hari ini kita bayar parkir aja untuk keseharian ya, itu kita catat. Walaupun dibilang usaha rumahan kayak gini ya, saya sedang berusaha, saya dan istri sedang berusaha mengkonvert apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar yang pernah saya ikuti, dikonvert menjadi sesuatu yang lebih kecil lagi biar nggak pusing kayak gitu. Jadi yang saya dapat 13 tahun di perusahaan itu, berusaha tak breakdown, tak perkecil lagi, saya terapkan di
bisnis kecil ini. Jadi saya ketemu mantan owner saya saat itu ya, mantan atasan saya ya. Begitu juga dengan teman-teman saya di perusahaan itu. Di awal-awal itu tahu ngece. Kebetulan posisi saya di perusahaan saat itu memang lagi kacor-kacornya lah istilahnya kan. Saya resign itu di posisi benar-benar on top, on fire saat itu saya resign. Tiba-tiba pindah jualan es. Hampir 1 bulan itu saya diteror. Bukan diteror ya, itu tantangan mental begini. Ada tiba-tiba orang datang pas saya dorong ini, pakai obrok meja lipat, saya lagi nata meja itu. Tiba-tiba di video, tiba-tiba di foto. Jarak sehari gitu saya tiba-tiba dapat kiriman foto, video dari teman-teman. Wah gila, saya ini dodolan ngono. Saya gila ini kayak ngono. Apa ono masalah apa kok tiba-tiba pindah haluan? Nah kayak gitu, diteror mental kayak gitu. Ada yang ngece-ngece kayak gini, enak ya saya gak sepatuan, enak ya saya gak seragaman lah, kayak gitu-gitu. Bagi saya itu tekanan mental yang luar biasa. Yang pertama pasti kita tahu lah ya betapa pusingnya jadi karyawan itu, kita tahu. Ketika kalian mantan teman saya ini saat itu ya, sekarang udah biasa lagi. Saat itu nyerang saya dari sisi mari jadi. Saat itu posisi saya head of operation di perusahaan itu, head of operation. Mari jadi head of operation. Ada satu lagi asisten managing director saat itu. Mari jadi kok ngono, bakolan es ngisi nih, bayaran piro bakolan es. Saat itu seperti itu. Tapi saya buktikan, saya tahu gajimu, saya tahu betapa pusingmu di perusahaan. Habis ini saya balik, walaupun bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk meme. Jadi Senin pagi saya WA mereka. Senin bangun aja males-males, wayai karyawan tampil. Saya bilang gitu. Itu buat guyon-guyon ke mereka. Sorry aku tak turusi ya, Senin yo gitu. Itu sih, itu guyon-guyon kita ke mereka kayak gitu. Sampai sekarang pun, wah enak saman ya Pak, lucu loh ya gitu. Ya secara bisnis pasti uang lah ya, secara bisnis. Cuman secara hati ini bedanya. Kalau secara hitungan pasti uang itu oke. Cuman ada nggak bisnis yang lebih besar dari ini secara keuntungan? Banyak. Tapi ada nggak minuman yang lebih sustainable di tengah cuaca panas maupun hujan yang lebih bagus dari ini? Nah itu harus berhitung. Separah-parahnya kita musim hujan, kita masih dapat omset. Karena kembali lagi yang saya bilang tadi, yang beli di kita itu orang butuh mood booster tadi. Dan faktanya betul loh, kita butuh mood booster. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih happy ketika tanggal 1 berhasil waktu gajian itu, walaupun gajinya kecil, tapi bagi kita ternyata setelah 13 tahun digaji, kita bisa ngaji ya, kita bisa menciptakan peluang ya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan walaupun itu kecil, tapi bagi kita itu suatu alhamdulillah yang luar biasa. Ini simulasi aja lah ya, simulasi aja. Ini teman-teman silahkan berhitung sendiri lah nanti ya. Rata-rata sehari kita itu 150-200 cup per booth per hari. Itu aja. Kemitraan kita itu mulai dari harga 10 juta. Itu yang paket komplit yang paling rame ya, yang paling dibeli rata-rata itu 10 juta. Itu teman-teman sudah dapat semuanya, perlengkapan jual lah, perlengkapan siap jualan termasuk bahan baku ini dan lain-lain. Itu harganya 10 juta untuk wilayah Jawa Timur ya, harganya 10 juta. Kalau di atasnya itu ada 20 juta, itu yang bootnya Human In, itu 20 juta. Nah, untuk hubunginya ya bisa DM ke sosial media kita. Kita itu sosial media kita ada di TikTok itu Coklat Kental Indonesia. Kalau di Instagram itu ada Coko Celuf. Itu mungkin itu yang dan rata-rata hampir semua mitra kita itu taunya dari sosial media. Wajib kalau itu semangat harus kunci itu, harus kunci ya, terutama bagi anak-anak muda yang masih takut untuk melompat dari zona nyamannya. Ternyata entrepreneur nggak se ekstrim yang kita bayangkan kok. Loh iya benar loh. Nggak ada entrepreneur kelaparan. Yang membedakan hanya standar pencapaian kita mau di titik mana. Itu jalanin, kerjakan aja dulu. Jangan terlalu banyak diangan-angan.
kerjakan step by step, dievaluasi. Jadi prinsipnya adalah perencanaan, pengerjaan, evaluasi. Ini harus benar-benar imbang. Jangan perencanaan porsinya paling banyak tapi aksinya nggak, ini implementasinya kurang kayak gitu. Karena faktanya hari ini mumet-mumete nyekelindas iku lu penak nyekeli duit, istilah gitu. Anggaplah gitu. Nah, saya ke teman-teman nggak gitu kalau guyon. Wis tak lah. Sik panggah penak nyekel duit timbang nyekelindas. Aku bilang gitu. Dan itu bagi mereka memang oh ya bener juga gitu. Wis jalanin aja, let's do it. Jangan terlalu banyak berpikir dulu. Kas gitu terus gitu. Evaluasi, pikir carry istilahnya gitu. Evaluasi, pikir carry, melayu aja yang penting gitu. Itu sih.